إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Hukum masakan yang diberi rum. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebelumnya kita akan pahami apa itu rum. Tidak masalah jika semacam ini kita ambil dari tulisan di Wikipedia. Rum adalah minuman beralkohol, hasil fermentasi dan distilasi dari molase atau tetes tebu atau air tebu yang merupakan produk samping industri gula. Rum, hasil distilasi, berupa cairan berwarna bening dan biasanya disimpan untuk mengalami pematangan di dalam tong yang dibuat dari kayu ek atau kayu jenis lainnya. Rum terdiri dari berbagai jenis dengan kadar alkohol yang berbeda-beda. Rum berwarna coklat keemasan dan gelap dipakai untuk memasak, membuat kue. Rum dikenal sebagai minuman perompak dan angkatan laut kerajaan Inggris. Wikipedia.org. Rum cake umumnya memiliki kadar alkohol di atas 30%. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang minuman keras, minuman beralkohol dikategorikan sebagai minuman keras dan dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan persentase kandungan etanol per volume pada suhu 20 derajat. Golongan A, minuman dengan kadar etanol 1 hingga 5%. Golongan B, minuman dengan kadar etanol lebih dari 5% sampai dengan 20%. Golongan C, minuman dengan kadar etanol lebih dari 20% sampai dengan 55%. Rum itu khamar. Rum dengan kadar alkohol 30% jelas memabukkan. Sehingga kita yakin cairan ini termasuk khamar. Berlaku semua hukum khamar. Tidak ada toleransi meskipun sedikit. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda yang artinya, semua yang memabukkan itu haram. Sesuatu yang apabila banyaknya memabukkan, maka meminum sedikitnya pun haram. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan disahihkan Syuaib al-Arnaud. Hukum rum di makanan. Ada 2 pendekatan ulama untuk menghukumi makanan yang dicampur khamar. Pertama, dihukumi haram karena khamar itu najis. Ulama yang berpendapat khamar najis melarang keras mencampurkan adonan dengan khamar apapun jenisnya. Karena berarti mencampurkan benda najis dengan bahan makanan dan itu terlarang. As-Sarkhosi mengatakan, jika adonan tepung dicampur dengan khamar lalu dibuat roti, aku tidak mau memakannya. Karena adonan tepung tadi telah jadi najis dengan khamar. Sementara adonan najis tidak bisa disucikan dengan di oven jadi roti, sehingga tidak halal dimakan. Al-Mabsut. Kedua, dihukumi haram karena sama dengan mengonsumsi khamar. Terlepas dari masalah kenajisan khamar, mencampurkan khamar ke dalam makanan, kemudian dimasak tetap dihukumi haram. Karena bisa dipastikan unsur tidak hilang semua. Dalam ensiklopedi fikih dinyatakan, memasak daging dengan khamar, lalu ada orang yang makan dengan kuahnya, maka dia terkena hukum had, yaitu cambuk karena khamarnya ada. Demikian pula ketika tepung dibuat adonan dengan khamar, lalu dimakan, dia mendapat hukuman. Sebagaimana ditegaskan Syafi'iyah dan Hambali. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. As-Sarkhosi juga mengatakan, jika ada orang yang menggunakan khamar untuk kuah, kemudian dimasak, maka tidak halal dimakan. Dan tidak halal membuat semacam ini karena menggunakan khamar. Al-Mabsut. Dengan demikian, terlarang hukumnya menggunakan rum untuk campuran masakan, baik yang belum dimasak maupun sudah dimasak. Hindari khamar sebisa mungkin dari lingkungan kita, jauhkan rum dari rumah kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Dalam ayat di atas, Allah menghina khamar dengan beberapa sebutan. 1. Itu benda rijis atau najis. 2. Itu amal dan perbuatan setan. 3. Jauhi khamar. 4. Jika tidak, maka kita tidak beruntung. Demikian, Allahu a'lam.